Nurul Hidayah dan dalam tempat saya sendiri. Baiklah, untuk memberi singkat waktu, langsung saja materi akan kami jelaskan. Pihak Inggris berhasil menyelesaikan sebuah komputer pemecah kode rahasia yang diberikan nama Colossus yang berfungsi untuk memecahkan kode. Sedangkan usaha yang dilakukan oleh pihak Amerika pada saat itu adalah menghasilkan suatu kemajuan lain jika dibandingkan dengan sekutu. Nah, di mana di sini ada seorang insinyur Harvard yang bernama Howard H. Aiken dari pada tahun 1900 sampai dengan 1973 bekerja sama dengan IBM berhasil di mana di sini berhasil menghasilkan kalkulator elektronik untuk US Navy, di mana kalkulator ini berukuran sangatlah besar, seukuran lapangan bola. Di mana perkembangan komputer lain pada masa itu adalah Electronic Numerical Integrator and Computer, singkatannya adalah ENIAC, yang diciptakan berkat kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat dan University of Pennsylvania. Komputer generasi pertama ini dapat dikarakteristikkan dengan fakta bahwa instruksi pasti dibuat secara spesifik untuk tugas tertentu. Setiap komputer memiliki program kode biner yang berbeda yang disebut dengan bahasa mesin. Dalam bahasa Inggrisnya machine language. Ciri lain komputer generasi pertama adalah pemakaian tub vakum, yaitu yang menjadikan komputer pada masa itu tampak berukuran sangat besar dan silinder yang mengetik. Baik, dimana yang kedua ini komputer generasi kedua yaitu pada tahun 1948. Penemuan transistor sangat berpengaruh terhadap perkembangan komputer pada masa itu. Di mana transistor ini menggantikan tub vakum di televisi, radio, dan komputer, sehingga berdampak pada perubahan ukuran mesin elektrik yang pada awalnya memiliki ukuran lebih besar menjadi ukuran lebih kecil. Transistor mulai dipakai dalam teknologi komputer dimulai pada tahun 1956. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih bisa diandalkan, dan lebih hemat energi dibanding para pendahulu. Di mana mesin pertama yang dapat memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer. IBM menciptakan superkomputer bernama Strike dan Sprite Brain, membuat komputer bernama Large. Mesin komputer Large ini sangat mahal dan cenderung terlalu kompleks untuk kebutuhan komputasi bisnis. Komputer generasi kedua ini merupakan komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya telah menggunakan transistor. Mereka juga memiliki komponen-komponen yang dapat diasosiasikan dengan komputer pada saat itu, yaitu printer,
penyimpanan dalam disket, memori sistem operasi, dan program. Kemudian muncullah berbagai macam karir baru di bidang komputer seperti programmer, analis, teknisi komputer, dan lain-lain. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai komputer generasi ketiga. Meskipun transistor dalam banyak hal memiliki kemampuan yang melebihi tub vakum, tapi transistor terlalu besar dalam menghasilkan panas yang berpotensi bisa merusak bagian-bagian dalam komputer. Kemudian ditemukanlah batu kuarsa atau quartz rock yang dapat menghilangkan masalah ini. Seorang insinyur di Texas Instruments bernama Jack Kilby mengembangkan sirkuit terintegrasi di tahun 1958. IC dapat mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon yang kecil terbuat dari pasir kuarsa. Kemudian para ilmuwan berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal yang dinamakan semikonduktor, sehingga menghasilkan sebuah komputer yang semakin kecil karena komponen yang ada di dalamnya dapat dipadatkan dalam chip. Kemudian komputer generasi ketiga yang lain adalah penggunaan sistem operasi atau dalam bahasa Inggrisnya operating system, yaitu suatu sistem yang memungkinkan mesin dapat menjalankan berbagai program yang berbeda secara bersamaan dengan sebuah program utama yang mengawasi atau memonitor dan mengkoordinasi memori mesin komputer. Baiklah, materi selanjutnya mengenai komputer generasi keempat atau komputer masa kini. Setelah IC muncul, tujuan pengembangan komputer menjadi lebih jelas, yaitu mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektronik. ULC atau yang disebut dengan Ultra Large Scale Integration mampu meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Kemampuan untuk memasang banyak komponen dalam satu keping yang berukuran setengah keping uang logam mendorong turunnya harga dan ukuran komputer. Hal ini ternyata juga mampu meningkatkan daya kerja, efisiensi, dan kehandalan komputer. Chip Intel 4004 yang telah dibuat pada tahun 1971 membawa dampak kemajuan terhadap IC dengan meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer dalam sebuah chip yang sangat kecil. Sebelum itu, IC dibuat untuk mengerjakan suatu tugas tertentu yang bersifat spesifik, dan sekarang mikroprosesor dapat diciptakan dan kemudian diprogramkan untuk memenuhi semua kebutuhan yang diinginkan. Tidak lama setelah itu, setiap perangkat rumah tangga seperti microwave, oven, televisi, dan juga mobil dengan elektronik full injection, semuanya dilengkapi dengan alat yang disebut mikroprosesor. Perkembangan yang sedemikian ini dapat memungkinkan orang biasa untuk menggunakan komputer. Komputer tidak lagi menjadi dominasi perusahaan-perusahaan besar ataupun lembaga pemerintahan. Karena komputer telah mampu menjadi ladang bisnis yang cerah, maka muncul persaingan antara IBM PC dengan perusahaan Apple Macintosh dalam memperebutkan pasar komputer. Apple Macintosh yang menjadi terkenal karena mampu mempopulerkan sistem grafis pada komputernya, sementara saingannya yang masih menggunakan komputer yang berbasis teks. Perusahaan Macintosh juga mempopulerkan penggunaan perangkat kerja mouse. Saat ini kita telah mengenal perjalanan IBM compatible dengan memakai CPU IBM PC strip 486, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4. Itu semua termasuk dalam golongan komputer generasi keempat. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan materi ketiga mengenai perhitungan bunga kredit. Nah, dalam perhitungan bunga kredit itu ada beberapa perhitungannya. Yang pertama, perhitungan secara tetap. Perhitungan secara tetap ini maksudnya angsuran bunga yang kita berikan itu tetap sama dan biasanya ini diberlakukan untuk konsumen jangka pendek dengan angsuran pokoknya yang juga sama setiap. Selanjutnya yaitu
perhitungan bunga efektif. Perhitungan bunga efektif ini cara perhitungan bunga di mana setiap bulannya itu mengalami penurunan. Nah, ini hanya dalam penurunan pembayaran bunga, bukan dalam angsuran pokok. Nah, kalau angsuran pokoknya itu tetap sama, tapi hanya bunganya itu menurun. Bunga ini menurun sesuai dengan angsuran pokok yang belum dibayar. Sekian, terima kasih. Saya kembali. Baik, mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Break it down, bring it